Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyimak pembacaan puisi, menjelaskan makna kata puisi, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan, menyelesaikan masalah panjang benda, dan pengamalan sila keempat Pancasila. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Masih ingatkah kamu apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ya, artikulasi berarti kejelasan pengucapan kata-kata. Maksudnya, ketika membaca puisi, kamu harus mengucapkannya dengan jelas. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada kata-kata. Jadi ketika nada itu diucapkan tinggi atau rendah, itu kalian harus tepat dalam pengucapannya. Selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah saat membaca kata-kata atau saat membaca puisi tersebut. Jadi, ketika puisi tersebut senang atau sedih, kalian harus mengikutinya. Misalkan puisinya senang, ekspresi kalian harus senang. Jadi, saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan perlahan agar terdengar jelas. Pembaca puisi juga harus memperhatikan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Selain itu, ekspresi pembaca puisi juga harus sesuai. Menjelaskan makna kata dalam puisi. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau gurumu. Dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, karet, plastisin, benang wol, plastik, kain perca, dan kertas. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Yang pertama ada pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong adalah gunting. Selanjutnya ada perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Selanjutnya ada pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contoh pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol, cat air, dan lain-lain. Menyelesaikan masalah panjang benda. Jika suatu panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya ada 1 meter sama dengan 100 cm. Kok bisa Bu? Asalnya dari mana 1 meter sama dengan 100 cm? Kita perhatikan satuan panjang berikut. Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di situ letaknya meter. Ketika mau ke sentimeter, kita harus turun berapa tangga? Ya, 2 tangga.
Setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Jadi meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. 1 meter turun 2 tangga berarti dikali 100 sama dengan 100 cm. Nah, beda lagi kalau naik. Kalau naik 1 tangga itu dibagi dengan 10. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh soal panjang benda. Nomor 1, Sakhi mempunyai 2 bambu yang sama panjang. Panjang tongkat 100 cm atau 1 meter. Berapa meter jumlah panjang kedua bambu? Penyelesaiannya 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm atau 200 cm sama dengan 2 meter. Pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Jadi, menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sebelum kita pergi wisata, apa sih yang harus didiskusikan dengan keluarga? Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi, kemana tujuan wisata kali ini, makanan yang akan dibawa saat berwisata, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata, dan perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Materi hari ini selesai, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.